Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah elemen mesin 1. Kita sampai bab yang ketujuh mengenai kopling. Kopling dalam bahasa ilmiah itu bahasa Inggrisnya coupling. Sedangkan kopling dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kopling pada sepeda motor, pada mobil, itu bahasa Inggrisnya clutch. Nah, di sini ada tulisan clutch. Kalau clutch ini artinya kopling yang tidak tetap. Kalau kopling dalam bahasa ilmiah itu di sini bukan kopling yang biasa disebutkan sehari-hari itu, tetapi ini kopling tidak tetap. Nah, kopling tetap ya. Kalau clutch ini itu kopling pada sepeda motor, mobil yang sering digunakan istilah sehari-hari oleh masyarakat, yaitu kopling tidak tetap. Artinya bisa memutus dan menyambung putaran ya. Bisa memutus dan menyambung putaran. Kalau clutch ini, kopling yang tidak tetap itu bisa memutus dan menyambung putaran dari poros penggerak dan poros yang digerakkan itu tanpa mematikan mesin. Nah, sedangkan kopling pada bab ketujuh ini itu adalah kopling tetap. Artinya poros penggerak dan poros yang digerakkan itu akan disambung secara permanen atau semi permanen. Nah, poros kopling digunakan dalam permesinan untuk beberapa tujuan. Yang pertama, untuk menyambung poros yang diproduksi secara terpisah seperti sebuah turbin dan generator, dan untuk memisahkan poros ketika perbaikan. Nah, ini saya gambarkan. Di sini ada generator ya. Disambung ya, karena agak sedikit panjang dengan turbin, karena turbin ini memang panas ya. Turbin ini, kalau turbin uap itu panas ya, dia dibuat agak sedikit berjauhan karena walaupun ini diisolasi tapi panasnya masih terasa. Kalau kita berada di sekeliling turbin ini, panasnya sangat terasa. Ini supaya panasnya tidak mempengaruhi ya kerja daripada generator ya. Maka di sini ada dua kopling bahkan yang dipasang ya, kopling. Jadi koplingnya porosnya generator disambung oleh kopling, kemudian disambung poros lagi, kemudian disambung kopling lagi, kemudian disambung poros ke turbin. Jadi sini agak berjauhan. Nah, kopling di sini menyambung dua poros ya, secara permanen. Kemudian bisa dibongkar kembali manakala ada yang perlu diperbaiki. Misalnya turbinnya ada sudunya yang perlu diperbaiki, dibongkar. Kemudian setelah betul normal kembali, maka bisa dipasang lagi koplingnya. Nah, ini fungsi daripada kopling dalam bahasa ilmiahnya, yaitu kopling tetap ya. Kopling tetap artinya menyambung putaran secara tetap. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, tujuan daripada kopling itu untuk memperkenalkan fleksibilitas atau keluasan mekanika ya, artinya kita bisa membongkar dan memasang kembali itu luasnya. Kemudian yang kedua, ketika turbinnya itu rusak sementara generator itu harus berjalan, maka ini bisa diganti sementara dengan diesel, misalnya seperti itu, dibongkar pasang lagi dengan koplingnya diesel. Kemudian yang ketiga, untuk mengurangi transmisi beban kejut dari poros yang satu ke poros yang lain ya, jadi menghindari terjadinya mengurangi beban kejut ya. Kemudian yang keempat, untuk melindungi beban lebih yang berlawanan. Jadi bisa melindungi ada beban overload ya, beban-beban lebih. Misalnya pada generator ada beban lebih.
tipe kopling. Itu yang pertama, macam-macam kopling itu ada rigid kopling atau kopling tetap. Digunakan untuk menghubungkan dua poros yang lurus secara sempurna. Jadi seperti ini contohnya kopling rigid kopling itu. Jadi poros penggerak dengan poros yang digerakkan ini, ya, poros penggerak dan poros yang digerakkan ini, ya, melalui kopling ini, koplingnya itu kopling tetap, rigid, artinya lurus. Jadi kalau kita memakai kopling tetap itu harus lurus. Kalau tidak lurus maka bisa menimbulkan getaran dan kerusakan pada bantalan, dan yang selanjutnya akan mengurangi daya yang transmisikan, dan pada akhirnya nanti bisa menimbulkan kerusakan. Jadi daya yang hilang itu menjadi lebih banyak kalau tidak lurus. Miring sedikit saja atau kelurusannya tidak diperhatikan akan menimbulkan kerusakan-kerusakan pada elemen yang lain. Nah, rigid coupling ini ada 3 macam. Sleeve atau move coupling, kemudian clamp coupling, dan flank coupling. Nah, nanti kita jelaskan dan kita visualisasikan, ya, macam-macam coupling ini. Kemudian yang kedua, flexible coupling atau coupling yang fleksibel. Nah, digunakan untuk menghubungkan dua poros yang mempunyai sumbu menyamping dan menyudut. Jadi misalnya pada mobil penggeraknya di depan dan yang digerakkan roda belakang, itu mesinnya lebih tinggi posisinya daripada poros roda belakang. Nah, ketidaklurusan itu menggunakan flexible coupling, tetapi putaran yang ditransmisikan itu secara tetap. Walaupun dia fleksibel, tapi putaran yang ditransmisikan itu secara tetap. Kalau penggeraknya putarannya itu 1000 rpm, yang digerakkan tetap jadi 1000. Nah, seperti itu. Nah, kalau kok kopling pada sepeda motor, pada mobil, itu ya kopling fleksibel dan putaran, bisa memvariasikan putaran. Bahkan putarannya bisa berhenti, penggeraknya berputar, dan digerakkan berhenti. Ya. Nah, itu. Tapi kalau coupling, ya, dalam bab 7 ini, walaupun dia jenis couplingnya fleksibel, itu yang fleksibel itu hanya sumbu porosnya saja, sedangkan putarannya tetap. Nah, makanya dikatakan coupling. Nah, itu ada 3 macam coupling fleksibel. Yang pertama, Bassett pin tipe coupling, kemudian universal coupling, kemudian Oldham coupling. Nah, ini nanti kita visualisasikan juga. Nah, shift coupling. Nah, coupling ini terbuat dari couplingnya ini yang di asir ini, ya. Ini terbuat dari besi cor, ya. Nah, ini di sini yang sebelah kiri misalnya poros penggerak. Sebelah kanan poros yang digerakkan. Ini diameternya D kecil. Kemudian di sini ada move, ya. Move yang menghubungkan dua poros ini dikunci oleh G atau pasak. Nah, diameter move-nya itu D besar nih. Nah, standar ukuran dari diameter luar move atau D besar ini sama dengan 2D plus 13 mm. Panjangnya move standarnya itu L, panjangnya move ini L, ya. Itu 3,5 dikalikan diameter porosnya. Ya, D diameter poros. Kemudian perancangan move atau sleeve, ya, move coupling ini, ya. Misalkan T ini torsi yang ditransmisikan, tau C-nya itu tegangan geser yang diizinkan untuk material move dari besi cor ini sekitar 14 megapascal. Nah, torsi yang ditransmisikan oleh bagian yang berlubang yaitu T sama dengan, ini torsinya sama dengan pi per 16 kalikan tau C, ya, dikalikan D pangkat 4 min D pangkat 4, ya, ini diameter move-nya yang besar, ini diameter porosnya dibagi dengan D. Nah, ini contoh soal, mahasiswa bisa
mempelajari sendiri ya, karena hanya memasukkan rumus-rumus yang sudah ada ya. Kemudian saya lanjutkan kembali clamp atau compression coupling. Nah, ini contohnya ya. Kalau pada slip atau move coupling tadi ya, itu hanya ada key atau paksa ya. Sedangkan pada clamp coupling ini yang tanpa depan, kemudian ini tanpa samping, ini ada sambungan baut. Jadi dikuatkan lagi oleh sambungan baut. Nah, ini karena daya yang transmisikan tuh lebih besar. Nah, kalau tampak depannya seperti ini. Ya. Ada 2 baut yang menghubungkan, bisa 2, bisa 4, bisa 8. Nah, seperti itu. Nah, kalau bahasa pasarannya itu coupling itu ya, itu shock. Nah, shock yang menghubungkan 2 poros ya. Tapi shock yang sederhana itu biasanya pada mixer ya. Nah, hubungannya, ukuran standarnya, diameter move-nya itu di sini D besar sama dengan 2D kecil di sini plus 15. Kemudian panjang move-nya sama ya, sama dengan ini tadi. Sama ya standarnya. Slip coupling dengan clamp coupling sama standarnya. Nah, di sini ada hubungan. Ini juga sama ya. Nah, bedanya di sini nah, ini contohnya. Slip coupling. Bautnya itu ada berapa di sini? Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan ini penguncinya. Ini lubang untuk pasaknya. Nah, ini juga baut ini, tapi bautnya baut tidak menghubungkan 2 move ini. Kalau di sini menghubungkan 2 move. Nah, ini move-nya yang luar ini. Ini move-nya. Porosnya masuk ke sini, kemudian di sini ada pasak. Nah, ini rumus untuk torsi. Ya. Torsi yang ditransmisikan oleh coupling adalah T sama dengan F gaya dikalikan dengan R atau D per 2 daya poros. Diameter poros per 2 atau jari-jarinya. Ini sama dengan mu pi kuadrat per 8 dB. Ini diameter bautnya ya, diameter bautnya. Kemudian sigma T ini tegangan T di sini ada. Nah, tegangan tarik yang diizinkan untuk material baut ya. Kemudian N ini jumlah bautnya berapa, kemudian D per 2, D ini diameter poros. Contoh soal bisa dipelajari sendiri oleh mahasiswa. Nah, sekarang flank coupling. Nah, seperti ini, terbuat dari besi cor. Ya. Flank coupling ini termasuk jenis ya, coupling tetap. Nah, seperti ini contohnya. Jadi ini lubang poros penggerak dan di sini lubang poros yang digerakkan. Di sini sangat banyak baut-baut yang menghubungkan antara kedua move atau kedua flank. Ya, move-nya yang ini, ya, flank-nya yang ini. Nah, di sini D1 itu diameter bautnya. Kemudian TF ini tebal daripada flank-nya. Kemudian D besar diameter hub ya, atau move-nya ini hub-nya, tapi di sini istilahkan hub ya. Kemudian D kecil diameter porosnya. Nah, di sini standar ukurannya D besar 2 kali diameter porosnya. Kemudian diameter antara 2 baut yang menghubungkan itu D1. Kemudian diameter luar flank-nya itu D2.
Nah, ini ada standar-standar hubungannya. Kemudian panjangnya flank ini, panjangnya hub di sini L sama dengan 1,5 dikalikan diameter porosnya. Nah, ini standar-standar ini sudah ada ketetapan. Nah, to S ini tegangan geser untuk shaft atau poros. Kemudian to B tegangan geser untuk baut. To K ini tegangan geser, K-nya ini K untuk pasak. Ya, tegangan geser untuk pasak yang diizinkan. Kemudian to C ini tegangan geser untuk C-nya ini coupling ya. Tegangan geser untuk flank couplingnya itu ya. Kemudian sigma CB di sini tegangan kerasing ya untuk material baut. Nah, ini hubungan antara torsi dengan tegangan geser dan diameter ini untuk hubnya, untuk flanknya ini T sama dengan PD kalikan TF tebal flanknya kalikan to C tegangan geser couplingnya hubnya itu, kemudian diper 2 D-nya di sini diameter hubnya. Ini ada desain bautnya, hubungan-hubungan untuk beban bautnya, kemudian beban seluruh baut, ya, kemudian torsi yang ditransmisikan. Ini mahasiswa bisa mengambil rumus yang sudah ada. Aplikasi kopling pada mobil sendiri, yaitu mesin bagian depan ingin ditransmisikan ya, ke roda bagian belakang, itu dengan poros yang panjang diperlukan kopling karena posisi mobil sendiri dia lebih tinggi dan itu porosnya menjadi panjang, maka apa yang terjadi? Nah, kemiringan itu bisa menyebabkan poros yang sangat panjang itu bisa patah akhirnya. Nah, sebagai solusi, nah, itu dibuat 2 kopling yang bergerak, yang mentransmisikan secara fleksibel seperti pada layar. Nah, ini akan lebih tahan lama ya, dan bisa menghindari getaran. Selanjutnya, kopling sendiri dibagi menjadi 2, yaitu yang rigid itu move, split move, dan flanks. Kemudian yang kedua fleksibel, yaitu bus pin type flanks, Oldham, dan universal. Selanjutnya ini adalah contoh jenis kopling yang rigid, artinya poros penggerak dan yang digerakkan ini harus lurus atau sesumbu. Nah, jika tidak sesumbu dengan menggunakan kopling rigid, maka ini akan menimbulkan masalah. Misalign artinya tidak lurus. Nah, ini tidak boleh terjadi. Ya, kalau flexible kopling ya boleh-boleh saja dan itu memang sangat dianjurkan. Sedangkan yang rigid itu harus lurus. Nah, ini contohnya move coupling, pasaknya warna biru. Nah, penggerak dan yang digerakkan ada pasaknya K, kemudian sleeve-nya, sleeve couplingnya itu ada hubnya. Nah, ini poros penggeraknya ditransmisikan melalui pasak ya, melalui pasak, kemudian pasak ini pada move coupling diteruskan ke poros yang digerakkan. Nah, ini slip coupling ditambah dengan baut di situ yang menghubungkan 2 move.
Ini clamp coupling atau compression coupling, karena dia ditekan oleh baut. Ini bautnya ada 4. Istilah lain dari clamp coupling itu adalah split move coupling. Nah, coupling jenis ini itu bisa menurunkan gaya gesek antara sleeve dan poros. Nah, selanjutnya flange coupling, yang mana flange coupling ini ya untuk mengikat flange 1 dan flange berikutnya itu diperlukan baut, ya, baut pengencang, ya, yang mana poros penggerak dan yang digerakkan ini diteruskan melalui hook, kemudian baut pada flange dan diteruskan pada poros yang digerakkan. Nah, flange coupling ini mampu mentransmisikan torsi yang tinggi. Kemudian flange coupling ini mudah dipasang dan dibongkar kembali, dan selanjutnya desainnya sederhana ya, dan mudah untuk diproduksi atau dimanufaktur. Nah, contoh rigid coupling itu motor penggerak yang menggerakkan konveyor, atau turbin angin atau wind turbine yang menggerakkan generator, atau motor listrik yang menggerakkan pompa. Nah, itu pakai flange coupling. Porosnya harus lurus. Align shaft itu artinya poros-poros yang lurus, karena porosnya ada 2, makanya poros-poros. Nah, jika porosnya itu tidak lurus, misaligned shaft, tidak lurus, maka poros akan bergetar dan melengkung, dan ini tidak boleh terjadi. Walaupun tidak sesungguhnya itu sangat kecil, itu akan menimbulkan masalah. Nah, untuk baut sendiri itu dilindungi oleh rubber atau karet. Nah, itu untuk menjaga jika ada ketidaklurusan sedikit, ya, untuk menghindari ketidaklurusan dari kedua poros. Nah, di sini ada rubbernya, rubber. Nah, itu menghindari getaran, itu untuk menyerap getaran. Nah, ini base pin tight flange coupling. Jika poros penggerak dan yang digerakkan itu lurus tetapi tidak sesumbu, maka dipilihlah Oldham coupling. Jadi porosnya sama-sama lurus, sejajar, tetapi tidak sesumbu. Jika membentuk sudut, maka ini membahayakan bagi sistem. Nah, jika membentuk sudut, maka dipilih atau digunakan universal coupling. Nah, ini poros penggerak ditransmisikan ke dalam coupling, ya, diteruskan ke poros yang digerakkan. Nah, seperti pada transmisi mobil antara mesin bagian depan yang menggerakkan roda bagian belakang atau poros bagian belakang. Flexible coupling ini bisa mencegah kejutan akibat beban dan bisa meredam getaran. Flexible coupling ini bisa juga digunakan untuk mentransmisikan torsi yang besar. Di samping itu, flexible coupling ini juga mudah dipasang dan dibongkar kembali, ya, karena desainnya yang sangat sederhana. Walking alone, the streets are empty. The only
thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town.